Hello parents. Memberikan ASI perah pada si kecil merupakan salah satu solusi untuk tetap memberikan ASI meskipun parents tidak bisa menyusui secara langsung. Namun berbeda dengan menyusui secara langsung. ASI yang diperah dapat beresiko jadi basi dan tidak layak diberikan pada si kecil. Meminum ASI yang tidak lagi segar tersebut bisa membuat bayi lebih beresiko mengalami gangguan kesehatan, khususnya pada sistem pencernaannya. Oleh sebab itu, sebelum memberikan ASI perah pada si kecil, parents perlu mengetahui beberapa tanda saat ASI sudah basi dan kurang layak diberikan pada bayi. Yuk kita bahas parents. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Perhatikan waktu dan cara penyimpanan. Cara pertama untuk mengetahui apakah ASI sudah basi atau belum, maka parents perlu mengetahui cara dan waktu penyimpanan ASI yang benar. ASI yang baru diperah dan disimpan dalam suhu ruangan atau saat parents lupa menyimpannya di dalam kulkas, sebaiknya tidak diberikan pada bayi setelah 4 jam. Sedangkan jika parents menyimpannya di dalam cold packs, maka sebaiknya ASI tidak diberikan jika sudah lebih dari 24 jam. Apabila parents menyimpannya di dalam kulkas namun bukan di freezer, maka ASI dapat bertahan 3 hingga 5 hari. Namun jika disimpan di freezer, maka ASI idealnya dapat bertahan 6 hingga 12 bulan. Selain itu, perhatikan cara menyimpannya. Pastikan ASI ditutup dengan rapat sempurna untuk memperlama waktu kesegarannya. 2. Tidak bercampur saat diaduk. Selain memperhatikan waktu dan cara penyimpanannya, parents juga bisa memperhatikan kondisi ASI sebelum diberikan pada si kecil. ASI perah yang disimpan di suhu ruang atau di dalam kulkas umumnya akan terbagi menjadi 2 lapisan, di mana lapisan lemak akan condong muncul ke atas. Hal itu merupakan hal yang normal dan idealnya ASI akan kembali tercampur saat wadah digoyang-goyang perlahan. Akan tetapi, parents perlu waspada apabila ASI tidak juga bercampur setelah digoyang-goyangkan. Sebab hal itu menandakan kesegarannya yang sudah mulai berkurang atau bahkan basi. 3. Berbau menyengat. Sebelum memberikan ASI perah pada si kecil, cobalah cium aroma dari ASI tersebut. Jika ASI berbau menyengat, busuk, dan sangat asam, maka itu pertanda jika ASI sudah basi. Hindari memberikan ASI tersebut ke bayi karena justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. 4. Terasa asam. Cara lainnya untuk mengetahui apakah ASI sudah basi atau belum adalah dengan menyicipinya sendiri. Cara ini bisa jadi cara terakhir yang parents lakukan jika parents ragu apakah ASI sudah basi atau belum. ASI yang basi umumnya akan cenderung memiliki rasa yang asam. Jadi, jika parents merasakan ada yang aneh dari ASI tersebut, sebaiknya hindari memberikannya pada si kecil ya. Tips menyimpan ASI. Sebelum ASI disimpan, sebaiknya berikan label yang berisi informasi tanggal dan waktu pemerahan. Hal ini mempermudah parents dalam menentukan mana ASI yang harus diberikan pada bayi terlebih dahulu dan mana yang terpaksa dibuang karena sudah tidak layak. Simpanlah di tempat yang steril dan tertutup secara sempurna. Jika memungkinkan, simpanlah ASI pada satu kulkas khusus untuk ASI saja. Selain itu, hindari terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas karena dapat mempengaruhi suhu dan memperpendek waktu penyimpanannya. Sebelum diberikan pada si kecil, perhatikan dan amati kondisi dari ASI perah tersebut. Nah, itu dia parents, tanda ASI basi dan tips untuk menyimpan ASI dengan lebih baik. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.